yang mesti kita pasang berikutnya adalah pendingin prosesor. Yang mesti lo perhatiin sekali lagi, sebelum pasang cooler, mau itu fan ataupun mau itu yang liquid, lo pasti disuruh pasang ini dulu pasta nih di atas prosesornya. Biar dinginnya itu maksimal jadi dia, proses pendinginannya. Ada macam-macam metode orang ya buat naruh pasta ini di atas prosesor itu. Ada yang dilingkerin gitu tipis-tipis, ada yang satu agak tebal dikit di tengah. Yang pasti jangan terlalu banyak karena begitu dia nanti didempet sama pendingin itu dia akan merata ke semuanya ya. Jadi kalau lu terlalu banyak ntar dia tumpah ke samping-samping. Kalau gue sih biasanya gue cuma di tengah doang nih kayak begini nih. Secukupnya di tengah. Ya segitu cukup kalau buat gue ya. Sorry. Oh, oke. Nah sekarang ini suka bikin orang bingung. Pasti ada kabel-kabel kayak begini nih. Wah ini dicolokinnya kemana ya gitu. Sebenarnya kalau lo agak sabar baca buku panduannya, itu pasti tahu. Jadi ada 2 buku ya, buku panduan dari liquid coolernya dan buku panduan dari motherboardnya. Jadi nanti dia pasti kasih gambar motherboardnya, terus dia juga ngasih tulisan tuh ini tuh buat apa, ini buat apa. Karena dia ada RGB-nya, jadi ini powernya ada 2 nih, satu buat fan, satu lagi power buat lampunya RGB-nya. Yang namanya CPU, CPU fan itu di motherboard tuh biasanya ada tulisannya. Ini soket buat CPU fan. Biasanya tuh dekat-dekat ya antara. Nah ini ada satu nih buat CPU fan di sini. Terus juga di sini juga ada di atas. Nah jadi jangan takut lah, nggak akan meledak kok kalau salah pasang kalau cuma CPU fan doang. Gue milih yang atas biar nanti agak rapih gitu. Untuk kabel-kabel kayak begini, biasanya mereka kasih detail kecil-kecil kayak di sini nih. Itu ada panah di sini dan ada panah di sini. Jadi biar kita nggak kebalik. Kalau lu nggak kasih perhatian, mungkin bisa jadi kebalik. Tapi kalau lu kasih perhatian sedikit tuh, oh ada panah, jadi dia nggak kebalik tuh. Nah, mau masang power supply. Ini power supply-nya di casing ini tuh ditutupin lagi sama box ini nih. Nah, box ini kayaknya fungsinya memang si power supply itu kan banyak kabelnya. Kabelnya itu kadang-kadang kalau kelihatannya nggak enak. Tapi dengan ini jadi ditutupin tuh. Cuman biasanya nanti kan semua dari sini kabelnya nih. Begitu semua selesai dipasang, kita tutup lagi. Tuh, kan jadi nggak kelihatan tuh. Desainnya bagus. Ups. Kita tidurin dulu ya. Oke, sekarang kita masukin motherboardnya ke casingnya. Ntar gue mesti pasin nih. Oke. Yap, ini bisa sementara gue taruh sini dulu. Jangan dikurangin ya skrupnya. Oke, kita pasang si liquid cooler tadi. Ini fan-nya gue taruh di atas. Sekarang tinggal ini ada saringan nih biar nggak kotor debunya. Yep. Sekarang kita mau pasang harddisknya nih. SSD sih sebetulnya. Jadi buat penyimpanan data lainnya yang selain OS. Gue mau pasang di sini ntar. Jadi gue cabut dulu ya. Oke, gue mesti pasang sini. Gue tinggal balikin aja sini. Oke, ini dia sebelum gue pasang. Nah jadi ini harddisknya ada satu, ini buat SATA ini nanti yang kabel SATA ini ke motherboard. Terus karena dia RGB si harddisk ini juga ada powernya nih buat RGB. Nah gitu. Oke kita pasang dulu ya.
keluarin lagi sini, terus itu gue masukin sini. Tuh, jadi rapi kan dia. Ini power RGB-nya ke belakang juga, walaupun sebenarnya dia ntar keluar dari bawah, dia di connect-nya ke sini nih. Kalau kebalik palingan mati, nggak akan meledak maksud gue. Mati, kalau mati ya lu balikin lagi aja. Tenang, jangan terlalu serius. Ini kan kalau lu lihat, ada segini banyak nih kan gambreng. Sebenarnya cukup jelas, biar gampang lu pisahin dulu. Misalnya gini, kalau lu lihat yang bentuknya kayak begini, udah pasti ini power untuk hard disk dan SSD, biasanya kayak begini bentuknya. Ada L, tipis, pipih begini, ini kita keluarin ya. Tinggal segini kan sisanya. Nah, dari segini, ini sebenarnya cuma tinggal 2 kategori nih. Satu buat VGA card, 2 lagi buat komputernya. Dari segini banyak. Mana yang CPU, mana yang VGA card. Itu biasanya ada tulisannya. Lu lihat ini, ada tulisan PCIe. Ini biasanya yang ada tulisan begini, ini buat VGA card nih. Buat VGA card, PCIe. Kita keluarin ya, karena kita belum butuh, kita mau kasih buat motherboard dulu. Lu lihat lagi ada tulisannya PCIe, keluarin lagi. Udah tinggal sisa 2. Nah, ini ada tulisannya CPU. Nah, jadi yang buat powerin motherboard tinggal 2 pin ini doang dari segitu banyak tadi. Oke, gue installin sekaligus ya. Ini akan masuk ke 24 pin ini nih. Ini kabel 24 pin tadi yang dari power supply. Ini akan di sini nih. Biasanya sih posisinya pasti selalu di sini. Jangan lupa ini ada slotnya di sini, ada apa namanya hook gitu. Hooknya, kalau hooknya di sebelah sini ya lu jangan naruh ini di sebelah sini nih. Berarti dia di sebelah sini kan ya. Nah, begini nih masangnya. Dah. Tuh, cuma gitu doang. Yang pertama kan yang 24 pin tadi, yang kedua yang ini, dia biasanya di atas itu memang. Nah, ini bentuknya begini. Kenapa begini? Karena memang disesuaikan dengan keadaan. Karena setiap motherboard kadang-kadang beda-beda pinnya. Ada yang 8 begini, ada yang cuma 4 gini doang juga ada yang semuanya mesti dicolokin juga ada. Jadi tergantung jenis motherboardnya. Oke, tadi gue lihat belakang, sekarang gue mau colokin dulu satu-satu. Power supply untuk support power ke motherboard udah kepasang semua ya. Tinggal sekarang dari power supply untuk ke yang lain-lainnya. Ini kabel USB, ini USB 3 sih. Ini ujungnya tuh ke interface di casing. Jadi kalau di casing tuh ada USB di depan gitu, yang buat lu nyolok di bagian depan, itu nyambungnya ke sini. Dia ke motherboardnya nyambungnya ke sini nih. Sekarang kita pasang empunya yang suka diomongin. Ini VGA cardnya kita pasang di sini nih, tempat VGA cardnya. Kekunci tuh. Kekunci. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kasih power ke VGA cardnya. Ini tadi yang gue ambil dari power supply, ada tulisannya PCIe. Nah, ini macam-macam nih, tergantung. Ada VGA card yang butuh lebih dari ini nih. Jadi makanya disiapin ini. Tapi kalau ternyata cuma segini, berarti kita cuma pasang satu aja nih kabelnya. Yes. Begitu komputer udah selesai dirakit, lo hubungin ke monitor, pakai HDMI kayak, pakai DisplayPort kayak gitu. Terus lo nyalain, kemungkinan besar yang akan lo temukan adalah ini. Ya, new CPU installed. Please enter setup to configure your system. Yang paling penting, pertama yang lo mesti tahu adalah lo mau nginstal Windows. Nah, kalau memang yang tadi itu kan kita nggak ada CD-ROM-nya kan ya. Memang zaman sekarang juga nggak ada CD-ROM. Tapi untuk menginstal Windows-nya, gue punya USB Windows Installer. Nah, jadi sekarang USB-nya itu lu colokin di port USB yang ada di komputer. F1 to run setup. Kita pencet F1. Kita masuk ke boot menu ya. Karena kita pengen nge-boot ke, nah ini dia USB tadi yang buat Windows installernya. Gue klik. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi lu mesti ingat language to install. English. Okay, next. Install now.
Nanti aja, ini masih bisa nanti belakangan. I don't have. Jadi lu mesti pilih ini sesuai dengan apa Windows yang lu punya. Soalnya kalau salah, misalnya lu punya Windows Home tapi lu installnya di sini Pro, itu pasti nanti nggak jalan. Jadi ini yang gue punya adalah Windows 10 Pro for OEM software. Jadi gue installnya yang ini. Accept, next, install Windows only. Oke. Jadi gue di sini gue installnya, next. Region, karena gue ada di Zimbabwe, gue pilihnya Indonesia. Indonesia, next, yes. Just a moment, US, limited setup. Oke, nggak apa-apa sementara. Trying to connect, troubleshoot, coba ya. Oke, oops, just a moment. Setiap komponen itu perlu diidentifikasi. Dia diidentifikasinya dengan drivernya tadi. Misalnya VGA card, misalnya seri VGA-nya adalah 2080, lu perlu install driver 2080. Habis itu udah masuk ke Windows, close. Udah, tinggal jalan.